Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan sekarang kita akan langsung pembahasan terkait dengan fuzzy inference system. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang fungsi keanggotaan, kita sudah belajar tentang fazifikasi sama defasifikasi. Di pertemuan sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan atau menerapkan atau membahas contoh bagaimana penerapan fuzzy dengan metode Tsukamoto. Ya. Kemarin di minggu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa contoh atau jenis atau kelompok dari fuzzy. Ada yang metode Tsukamoto, kemudian ada yang metode Mamdani, dan ada metode Sugino, gitu ya. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas terkait dengan metode Tsukamoto dulu ya. Dengan untuk minggu depan mungkin kita akan membahas antara Mamdani atau Sugino. Sedikit mengulangi ya, kemarin metode Tsukamoto. Kalau untuk metode Tsukamoto, dia merupakan perluasan dari penalaran monoton, kemudian setiap konsekuensinya atau setiap konsekuen aturannya adalah if then. Ya. Kemudian kita kalau di Tsukamoto harus mencari file strength. Minggu kemarin juga kita sudah bahas. Kemudian hasil akhirnya dia menggunakannya adalah rata-rata berbobot, ya. Artinya untuk defasifikasinya dia menggunakan rata-rata berbobot. Secara umum kalau kita bicara di Tsukamoto, kalau kita pakai fuzzy Tsukamoto, maka ada langkahnya ada 3. Ada yang mendefinisikan variabel, kemudian kita inference artinya kita bicara terkait dengan penalarannya ya. Kemudian ada defasifikasi. Nantinya proses mendefinisikan variabel ini berkaitan dengan proses fazifikasi ya. Teman-teman pasti sudah ingat bahwa dalam fuzzy itu kan kemarin prosesnya ada fazifikasi, ada inference sama defasifikasi ya, di antara input dan output. Kemudian di Tsukamoto ini karena menggunakan rata-rata berbobot, dia untuk di inference-nya ketika kita nanti menentukan file strength, dia menggunakan fungsi min. Ya. Di minggu kemarin sudah kita bahas, dia menggunakan fungsi min. Kemudian untuk contohnya, kita akan langsung di pertemuan sekarang saya akan coba menggunakan 2 studi kasus teman-teman. Ada studi kasus bagaimana penerapan fuzzy di produksi minuman kaleng atau makanan kaleng. Yang kedua adalah saya mengadopsi skripsi salah satu mahasiswa, tapi bukan mahasiswa ini ya, dari luar, terkait bagaimana menggunakan metode Tsukamoto untuk memprediksi penyakit jantung. Ya. Kita main dulu di studi kasus yang pertama, yaitu kita memprediksi berapa jumlah makanan ABC yang harus diproduksi atau dihasilkan dengan metode Tsukamoto. Ya. Contohnya, studi kasus yang pertama, suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir didapatkan data bahwa permintaan, di sini dikatakan permintaan ya, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari. Sedangkan yang terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Yang kedua, terkait dengan persediaan di gudang, terdapat 600 kemasan per hari yang paling banyak. Sedangkan persediaan di gudang yang paling kecil mencapai 100 kemasan per hari. Kemudian dengan segala keterbatasannya sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi SDM tiap hari, diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Ya.
Dari permasalahan ini kemudian muncul satu pertanyaan, kalau begitu, berapa kemasan yang harus diproduksi jika ada permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan masih 300 kemasan. Ya. Kemudian dari sini nantinya kita harus menerapkan atau menetapkan rule dari Fuzzy. Ya. Mengulang dari penjelasan kemarin, rule ini bisa kita lakukan atau kita bisa tetapkan dengan bisa menggunakan jasa pakar. Kita bertanya, ya, mungkin di pabrik di produksi, rule-nya apa saja terkait dengan produksi makanan ini, ya. Misalkan di kasus ini ada 4 rule yang ditetapkan. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Dari sini, dari studi kasus ini, kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan metode Tsukamoto. Ya. Maka langkah yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus mendefinisikan variabel dulu, ya. Dalam Tsukamoto, langkah yang pertama adalah mendefinisikan variabel Fuzzy dulu. Dari studi kasus tadi kita ada 3 variabel. Variabel pertama adalah permintaan, ya. Variabel kedua adalah persediaan. Variabel yang ketiga adalah produksi. Dari ketiga variabel Fuzzy ini kemudian kita coba petakan mana yang termasuk input, mana yang termasuk output. Ya. Permintaan, tadi kita lihat di studi kasus, permintaan itu ada naik dan turun. Maka di sini definisi variabel Fuzzy, permintaan, himpunan Fuzzy-nya bisa naik turun. Kemudian semesta pembicaraan, tadi dikatakan bahwa paling banyak adalah 5.000, ya, 5.000. Maka untuk semesta pembicaraan adalah 0 sampai 5.000. Kemudian inputnya persediaan. Persediaan tadi dikatakan ada sedikit dan banyak. Ya. Maka kita masukkan dalam himpunan Fuzzy untuk variabel persediaan sedikit dan banyak. Tadi persediaan dikatakan maksimal 600, maka di sini semesta pembicaraannya adalah 0 sampai 600. Sedangkan outputnya itu adalah variabel produksi. Karena tadi ditanyakan berapa produksi makanan ABC jika permintaan sekian, gitu ya, persediaan sekian. Maka produksi dikatakan himpunan Fuzzy-nya berkurang atau bertambah. Ya. Dengan semesta pembicaraan 0 sampai 7. Kenapa? Karena di sini dikatakan maksimal 7. Ya. Ini langkah yang pertama. Kita harus mendefinisikan variabel Fuzzy. Proses mendefinisikan variabel Fuzzy ini yang disebut atau contoh dari Fuzzifikasi. Ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita menentukan inference. Sekali lagi kita ingat, input dimasukkan menjadi falsifikasi, masuk ke tahap inferensi, masuk ke tahap defalsifikasi, baru menghasilkan output, gitu kan ya. Nah ini kita masuk langkah yang kedua nih, inferensi. Ya, inferensi kita lihat. Tadi kita lihat bahwa dalam variabel falsifikasi untuk permintaan ada naik dan turun, persediaan ada sedikit, banyak, produksi ada berkurang, bertambah. Ya. Variabel Fuzzy ini nanti masing-masing akan kita lakukan inferensi.
Kita akan melihat inferensi untuk variabel yang pertama, yaitu variabel permintaan. Ya, di sini dituliskan variabel yang pertama adalah permintaan. Ya. Tadi dikatakan himpunan fuzzy-nya permintaan apa? Ada naik dan turun, ya kan? Tadi untuk permintaan ada naik dan turun, maka kita lakukan inferensi untuk naik dan turun. Kemudian kalau kita gambarkan dalam suatu grafik gitu ya. Tadi dikatakan bahwa perusahaan dia permintaan terbesarnya adalah 5.000 kan tadi ya. Kalau kita dilihat di sini permintaan terbesar adalah 5.000, yang terkecil adalah 1.000 kan? Ya. Makanya kita tulis di sini di grafiknya. Permintaan terbesar 5.000 di sini. 1.000 di sini. Ya. Kemudian pertanyaan tadi, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan? Makanya 4.000 kemasan kita tuliskan di sini. Ya. Karena 4.000 kemasan ini kan seperti X kemarin ya. X-nya, suhunya ya. Nah, ini kita X-nya adalah di 4.000. Kemudian kita lihat dari grafiknya teman-teman. Tadi dikatakan bahwa untuk permintaan himpunan fuzzy-nya bisa naik, bisa turun. Makanya kita harus melihat derajat keanggotaan ketika permintaan turun. Dan juga derajat keanggotaan untuk permintaan naik. Rumusnya ini dari mana? Kita lihat permintaan turun kan ini ya. Ini berarti pakai linier turun. Ya kan? Linier turun. Kalau naik berarti kita pakai linier naik. Sama kan? Untuk linier turun, ini berarti berapa? 5.000 dikurangi X per 4.000. 4.000 itu dari mana? 5.000 dikurangi 1.000. Ya kan? Ya, kemarin. Kemudian untuk naik, kalau naik dibalik. X dikurangi 1.000 ya. Per 5.000 dikurangi 1.000. Jadi 4.000. Jadi 4.000 ini bukan angka yang X ini ya teman-teman. Tapi dari B dikurangi A. Ya kan? Kemarin. Nah ini kita dapatkan seperti ini. Ini untuk yang permintaan. Ya. Kemudian kalau kita lihat, tadi dikatakan berapa X yang kita cari? X-nya adalah tadi 4.000 kan? X-nya 4.000. Ya, X-nya 4.000. Karena di soal dikatakan tadi, berapa jumlah makanan ABC yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 4.000 kan? Berarti 4.000 itu sebagai X. Kalau kita lihat X-nya 4.000, makanya kita tulis di sini. Ya. Permintaan turun rumusnya apa? Permintaan turun tadi adalah di sini adalah B ya. Permintaan turun adalah B dikurangi X dibagi B min A ya. Jadi yang ini kita dapatkan dari rumus sebelumnya. B min X dibagi B min A. B-nya adalah 5.000 dikurangi 4.000 dikurangi 4.000 ya, karena 5.000 dikurangi 1.000 kan? Seperti itu. Hasilnya adalah 0,25. Kemudian kita lihat juga untuk mu atau derajat keanggotaan permintaan naik untuk X-nya 4.000. Kita lihat lagi rumus yang di sini. Nah, rumusnya adalah X dikurangi 1.000 per 4.000. Ya, karena ini adalah linear naik. Maka kalau kita hitung, kalau kita hitung hasilnya adalah 0,75. Ya. Kita dapatkan angka mu permintaan turun 0,25, mu permintaan naik untuk 4.000 0,75. Ya.
Kemudian, itu baru variabel yang pertama. Variabel permintaan. Sekarang kita masuk kepada variabel yang kedua nih, persediaan. Tadi untuk himpunan fazi persediaan ada sedikit dan banyak. Ya. Tadi soalnya apa? Persediaan terbanyak adalah 600, mohon maaf, 600 dan paling kecil adalah 100 kan? Maka kita lihat di sini. Di sini ada 600 dan 100. Di soal berapa X-nya yang mau dicari? Dikatakan di sini. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Berarti X-nya untuk variabel kedua, X-nya adalah 300. Ya, 300. Kemudian kalau kita lihat dari grafik, sama. Ini adalah linear naik dan ini adalah linear. Sehingga untuk yang sedikit yang S ini ya, berarti dia pakai linear turun, rumusnya adalah ini. Sama dengan rumus ketika kita di linear turun. Untuk yang persediaan banyak, kita menggunakan, ini persediaan banyak di sini. Berarti kita menggunakan rumus dari linear naik. Ya. Kemudian kita harus mencari nih sekarang berapa derajat keanggotaan untuk X300. Ya. Kita harus mencari derajat keanggotaan persediaan sedikit untuk X300 dan kita juga mencari derajat keanggotaan persediaan banyak untuk X300. Ya. Untuk persediaan sedikit kita dapatkan angka 0,6. Untuk persediaan banyak untuk X300 kita dapatkan angka 0, ini baru variabel kedua, yaitu persediaan. Padahal tadi kita punya berapa variabel? Ada 3 variabel. Variabel yang ketiga adalah variabel produksi. Ya, variabel yang ketiga adalah variabel produksi. Di mana untuk himpunan fazi tadi dikatakan dia berkurang dan bertambah. Tadi berapa untuk produksinya? Kalau dari soal dikatakan maksimal 700, minimal 2.000. Ya kan tadi di dalam soal seperti itu. Kemudian teman-teman yang bertanya, Bu, X-nya mana? Justru X itu yang akan ditanyakan. Ya kan? X-nya memang tidak ada karena justru X itu yang ditanyakan dalam soal ini. Berapa jumlah produksinya seperti itu. Ya. Nah, dari sini sama. Ya. Kalau kita lihat grafik di sini ada linear naik, linear turun dengan persamaan seperti ini. Tetapi ingat di sini Z-nya masih kosong, X-nya masih kosong. Ya. Ada yang menggunakan Z, ada yang menggunakan X ya. Di sini Z-nya masih kosong. Yang ditanyakan adalah Z-nya berapa, X-nya berapa. Nah, kemudian dari sini kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Tadi langkah yang pertama adalah menetapkan variabel fazi. Artinya kita melakukan fazifikasi. Langkah kedua kita menentukan inferensi. Ya. Sekarang kita masuk langkah yang ketiga yang disebut dengan defazifikasi. Soalnya saya tulis di sini. Defazifikasi atau istilahnya kita mencari nilai Z-nya tadi. Ya. Ingat yang kemarin ketika kita melakukan defazifikasi menggunakan Tsukamoto, kita harus mencari yang disebut dengan file strength. Ya. Atau kalau kemarin disebutnya adalah alpha predikat. Ya kan? Tadi ada berapa rule? Ada 4 rule ya. Ada R1, ya kan? Ada R2, ya. Saya kembali lagi yang tadi. Rule-nya ada berapa? Ini ada 4 rule ya teman-teman ya. Ada 4 rule. Nah, 4 rule ini nanti yang akan kita
pakai dalam defasifikasi. Nah, kita kembali lagi untuk langkah yang ketiga, defasifikasi. Falsifikasi untuk rule yang pertama, kita mencari file strength untuk rule yang pertama. Rule yang pertama tadi adalah if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Nah, permintaan turun berarti kita pakainya adalah mu permintaan turun. And pakai and di sini ada irisan mu persediaan banyak. Ini kita ambil dari rule yang if-nya. Ya. Kemudian, tadi di awal saya katakan, di grafik bawah bahwa untuk Tsukamoto dia menggunakan min, nilai min. Maka kita pakai fungsi min di sini. Min, permintaan turun untuk X-nya 4.000 ya. Tadi kan kita katakan X-nya 4.000 ya. Kemudian persediaan banyaknya 300. Dari sini, mu permintaan turun 4.000, nilainya berapa? Mu permintaan turun, kita lihat di sini. Mu permintaan turun 4.000, 0,25. Ya, balik lagi. Kemudian untuk 0,25. Sekarang persediaan banyak untuk 300. Persediaan banyak untuk 300. Persediaan banyak untuk 300, 0,4. Ya, saya tulis di sini. Di sini adalah 0,4. Nilai minimal antara 0,25 sama 0,4 yang paling kecil adalah 0,25. Ya. Kemudian, tadi kan kita harus mencari Z-nya kan, berapa nilai produksinya kan? Maka untuk melihat untuk nilai produksi Z-nya, kita lihat Z-nya adalah produksi barang berkurang. Ya. Dan-nya kan produksi barang berkurang. Ini yang menjadi acuan untuk melihat atau menghitung nilai Z-nya. Kita lihat himpunan produksi barang berkurang. Himpunan produksi barang berkurang. Himpunan produksi barang berkurang seperti ini. Rumusnya adalah 7.000. Ya, rumusnya adalah 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Ya. 7.000 dibagi Z dibagi 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Ini yang kita pakai dalam file strength. 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. 0,25 ini berasal dari sini teman-teman. Ya. Kalau kita lihat, berarti berapa? 7.000 dikurangi Z 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Maka hasilnya adalah 5.750. Ya. Kalian tahu ya 7.000 dikurangi Z sama dengan 5.000 sama dengan 0,25 ya. Nah, ini kan ini dikalikan ya kan? Terus Z-nya dan nanti 7.000-nya dipindah ke sebelah sini. Seperti itu ya, seperti perkalian biasa lah ya. Seperti itu. Ini baru rule yang pertama. Ya, kita dapatkan Z1, produksi 1 adalah 5.750. 5.750 kaleng makanan ABC. Itu untuk rule yang pertama. Padahal tadi ada 4 rule kan? 4 rule. Kita lihat rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kita lihat file strength-nya atau alfa predikatnya. Mu permintaan turun. Ya, sama N mu persediaan sedikit. Mu permintaan turun 4.000. Tadi didapatkan 0,25 ya. Kita di atas sudah kita dapatkan. Kemudian mu persediaan sedikit didapatkan 0,6. Ya. Kemudian di sini
Kita lihat nilai yang minimal antara 0,25 sama 0,6, yang paling kecil adalah 0,25. Dan-nya apa? Dan-nya adalah produksi barang berkurang. Produksi barang berkurang rumusnya sama ini tadi kan? Ya, maka didapatkan Z25750. Itu untuk rule yang kedua. Padahal kita punya 4 rule. Ya. 4 rule. Untuk rule yang ketiga, dikatakan bahwa jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Untuk file strength-nya atau alfa predikatnya, mu permintaan naik, ya, mu permintaan naik, and mu persediaan banyak. Dari perhitungan di atas tadi kita dapatkan nilai mu permintaan naik untuk 4.000 adalah 0,75 dan mu persediaan banyak untuk 300 adalah 0,4. Ya. Didapatkan nilainya paling minimal adalah 0,4. Ya, kan ini paling minimal. Kemudian Dan-nya apa? Dan-nya adalah produksi bertambah. Kalau produksi bertambah, ya, produksi bertambah, kita pakai rumusnya adalah Z kurangi 2.000 dibagi 5.000. Ya. Z kurangi 2.000 dibagi 5.000. Hasilnya adalah 0,4. 0,4 dari mana? 0,4 dari sini. Karena yang kita cari adalah Z-nya. Didapatkan Z345. Dengan cara yang sama teman-teman, maka untuk rule yang keempat, kita akan dapatkan Z-nya adalah 5. Kemudian, untuk falsifikasi, karena dia pakai rata-rata berbobot, ya, untuk Tsukamoto itu dia menggunakan rata-rata berbobot, di mana rumusnya untuk rata-ratanya, untuk rata-rata berbobot itu adalah alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2Z2 ditambah sampai pada alfa predikat NZN dibagi alfa 1 tambah alfa 2 tambah ini sampai alfa N. Ya, ini rata-rata berbobot rumusnya itu. Makanya kita masukkan tadi. Ya, yang pertama tadi kan kita dapatkan alfanya berapa? Alfanya adalah 0,25, ya kan? Dengan Z1-nya 5750. Kita masukkan 0,25 dikali 5750. Alfa predikat kedua tadi dari perhitungan 0,25. Ya, Z2-nya 5750. Alfa predikat yang ketiga kita dapatkan 0,4. Ya, dari perhitungan tadi kita kalikan dengan Z3 adalah 4.000. Alfa predikat yang keempat adalah 0,6 dikalikan Z keempat adalah 5.000 dibagi dengan semua alfa predikat kita tambahkan. Sehingga hasilnya adalah 4.983. Sehingga kesimpulannya pabrik tersebut dia harus mampu memproduksi sebanyak jumlah maksimal jumlah yang bisa diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah 4.983 kemasan. Ya. Ini contoh yang pertama dari metode Tsukamoto. Ya. Sebelum nanti kita masuk ke studi kasus yang kedua, oke. Sekarang kita akan mencoba ya, melihat bagaimana penerapan dari metode Tsukamoto kalau kita terapkan di sebuah
bidang kesehatan, yaitu diagnosa penyakit jantung. Ya. Secara global, teman-teman, langkahnya tetap ada 3. Ya. Mendefinisikan variabel fazi atau fazifikasi, kemudian inference, dan defazifikasi. Untuk diagnosa penyakit jantung, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mendefinisikan variabel fazi atau fazifikasi. Ya. Nah, contohnya, ada sebuah kasus kalau kita mau melihat seseorang itu punya penyakit jantung atau tidak berdasarkan gejala, maka ketika kita datang kepada seorang dokter, dokter tersebut mengatakan bahwa ada beberapa parameter atau faktor yang bisa menyebabkan teman-teman itu berpotensi terkena penyakit jantung. Misalkan dari tekanan darah, kemudian gula darahnya, kolesterol, riwayat keluarga, dan body mass index atau BMI. Ini menurut dokter. Ya, kemudian dari sini kita mendefinisikan variabel fazinya dulu. Variabel fazinya berarti ada 5. Yang pertama, tekanan darah. Ya, variabel 1 adalah tekanan darah. Ya, variabel 1 adalah tekanan darah. Variabel 2, gula darahnya. Kan variabel yang ketiga adalah kolesterol. Variabel yang keempat adalah BMI. Variabel yang kelima adalah riwayat keluarga. Ini variabel inputnya. Sedangkan untuk variabel outputnya, kalau di studi kasus yang pertama tadi adalah berapa tingkat produksi, kalau ini adalah berapa tingkat potensi seseorang menderita jantung. Langkah yang pertama mendefinisikan variabel fazi. Ya. Kemudian seperti yang di studi kasus yang pertama, kita kemudian melakukan mapping himpunan fazi sama semesta pembicaraan. Tadi kan ya, kalau tingkat permintaan ada naik turun gitu ya, produksi bertambah berkurang, maka kita juga sama, kita mencoba melakukan definisi variabel fazi atau fazifikasi, merubah tadi data yang kita dapatkan di awal ke dalam bentuk himpunan fazi. Contoh, tekanan darah rendah normal tinggi, ya. Nanti nilai keanggotaannya berapa? Gula darah rendah normal tinggi, ya. Semesta pembicaraan 0 sampai 140 gitu ya, dengan nilai keanggotaannya seperti apa, ya. Variabel atau tabel ini kita dapatkan ketika kita bertanya pada pakar, dalam hal ini adalah dokter jantung, ya, seperti itu. Dari sini kita sudah melakukan proses yang pertama, yaitu mendefinisikan variabel fazi, ya, atau fazifikasi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua yang disebut dengan inference. Ya. Inference pasti ada if then. Ya. Ini saya ambil dari nanti saya di referensi saya sampaikan. Ada salah satu skripsi mahasiswa lain yang dia mengimplementasikan Tsukamoto gitu ya. Dari penelitiannya, setelah dia berkonsultasi dengan dokter pakar, didapatkan bahwa ada 162 aturan fazi yang ditemukan untuk mendeteksi seseorang itu berpotensi tidak menderita sakit jantung dengan 5 variabel tadi. Di sini saya hanya menuliskan contoh 10. Ya, nanti di bawah saya akan menuliskan atau menampilkan links yang saya pakai. Ya. Kita dapatkan 162 aturan fazi. Nah, langkah yang ketiga adalah defazifikasi. Ya. Defazifikasi seperti yang di kasus yang pertama, kita tetap menggunakan rata-rata berbobot, ya. Kemudian kita harus melihatnya untuk defazifikasi itu berdasarkan rule yang sudah kita tentukan. Nah,
Kemudian ada suatu sampel, misalkan seseorang yang bernama Randy, dia punya data kesehatan seperti ini ya, tekanan darahnya 115, gula darahnya 120, kolesterolnya 200, BMI-nya 22,22, kemudian memiliki riwayat keluarga. Pertanyaannya adalah berapa potensi yang dimiliki Randy untuk menderita penyakit jantung. Yang pertama, falsifikasi. Ya. Tadi kita sudah mengetahui variabelnya, ya. Tekanan darah, himpunan fazinya ada rendah, ada normal, ada tinggi. Ya kan? Kemudian kenapa ada muncul seperti ini? Kita lihat dari rendah dia adalah linear turun, normal linear naik, tinggi linear naik. Maka kita dapatkan rumus seperti ini. Sama dengan ketika kita bicara fungsi keanggotaan linear naik maupun linear turun. Ya. Kemudian dilihat kalau Randy tadi dia pakai F, dia punya tekanan darahnya 115, maka 115 ini dalam himpunan fazi tekanan darah rendah nilainya derajat keanggotanya adalah 0,5. Ya. Rumus ini didapatkan dari sini ya teman-teman ya. Normal untuk tekanan darah 115, derajat keanggotanya adalah 0,5. Yang ketiga, untuk himpunan fazi tekanan darah tinggi, untuk tekanan darahnya 115 punya Randy nilainya adalah 0. Ini falsifikasi untuk variabel yang pertama, tekanan darah. Kemudian kita lakukan falsifikasi untuk variabel yang kedua, gula darah. Ya. Ini secara tabel seperti ini linear turun, linear naik, linear naik. Rumusnya mengikuti rumus dari fungsi keanggotaan linear. Tadi Randy punya gula darahnya berapa? Gula darah Randy adalah 120. Ya, X-nya adalah 120. 120 untuk gula darah rendah, nilai keanggotaannya adalah 1. Randy untuk gula darah normal, nilai keanggotaannya adalah 0,66. Gula darah Randy untuk masuk himpunan fazi gula darah tinggi, derajat keanggotaannya adalah 0,33. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa sebuah X, sebuah nilai X itu dia bisa masuk ke dalam beberapa himpunan fazi. Ya, ini perbedaan dengan yang himpunan konvensional ya. Seperti itu. Ini baru variabel yang ketiga teman-teman. Kolesterol. Kolesterol. Sama, ini linear turun, linear naik ya. Dengan nilai kolesterolnya si Randy adalah 200, kemudian kita lihat derajat keanggotaannya. Kita masuk ke variabel yang ketiga, BMI. Nah, BMI. BMI-nya Randy tadi 22,22. Kita lihat. Ada kurus, ada normal, ada obesitas. Linear turun, linear naik, linear naik. Ya. Kita dapatkan rumus yang sama mengikuti rumusnya fungsi keanggotaan linear. Ya, didapatkan untuk BMI yang kurus, Randy masuk derajat keanggotaannya 0,15, normal 0,84 dan masuk obesitas 0. Ya. Kemudian variabel yang terakhir adalah variabel riwayat keluarga. Riwayat keluarga tadi dikatakan tidak ada potensi, potensinya kecil dan potensinya besar. Nah, dapatkan angka di sini linear turun, linear naik, linear naik. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan falsifikasi, kita lakukan inference ya. Tadi dikatakan ada berapa rule? 162 rule. Inference tadi kan kita melihat untuk menghitung nilai Z-nya ya teman-teman ya. Ya.
Rule yang pertama, if tekanan darah rendah, N gula darah rendah, N kolesterol rendah, N BMI kurus, N riwayat ada, maka potensi kecil. Ini rule yang pertama. Maka kita lihat karena dia pakai min untuk Tsukamoto, maka kita lihat nilai paling minimal dari semua derajat keanggotaan. Nilainya adalah 0,15. 0,15 sudah kita masukkan rumus seperti tadi teman-teman. Didapatkan Z I-nya adalah 50. Ya. Dengan yang cara yang sama kita lakukan untuk rule yang kedua, rule yang ketiga, sehingga kita nantinya akan dapatkan nilai Z masing-masing. Ya. Kalau dari contoh itu ada 162 rule, ya 162 rule. Ya, 162 rule. Ini tidak saya cantumkan semua, saya mencantumkan 10 rule saja. Ya. Ingat bahwa rule ini tidak kita tentukan sendiri, tetapi kita harus konsultasi dengan pakar. Ya. Jadi tidak kita otak-atik sendiri, tetapi kita harus mengkonsultasikan dengan pakar. Yang terakhir, tahap yang ketiga adalah tahap divisifikasi. Karena pakai rata-rata berbobot, kita pakai rumus yang ini tadi yang sudah saya tuliskan. Ya, file strength dikali dengan Z, file strength dikali dengan Z, gitu ya, sampai pada 162 didapatkan 41,15. Ya, artinya apa? Potensi Randy dengan kondisi kesehatan yang seperti tadi itu dia potensi menderita sakit jantung adalah 41,15. Seperti itu. Ya. Randy berpotensi besar yaitu 41,15 menderita penyakit jantung. Ini contoh penerapan dari metode Tsukamoto dalam bidang kesehatan ya. Tadi saya sampaikan saya membaca dari sini ya, punyanya mahasiswa Irena tahun 2015. Dia menggunakan Tsukamoto untuk deteksi atau diagnosa awal penyakit jantung. Ya, itu teman-teman contoh dari penggunaan metode Tsukamoto. Silakan kalau ada mau diskusi, saya buka forum diskusi.